Rabbil alamin, kita wajib bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan luar biasa untuk bisa ketemu teman-teman semua walaupun via, online, via Zoom meeting tetapi luar biasa. Biasanya ada kalimat, banyak teman banyak rezeki. Dan ini, dari kecil sampai sekarang ini saya benar-benar memang ngerasa memang betul seperti itu dengan adanya silaturahmi, menjalin banyak sekali relasi dan link, itu ternyata banyak rezeki yang mampir di kita, amin, alhamdulillah. Nah. Tak lupa shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Dan untuk teman-teman IGI DKI Jakarta, saya mengapresiasi kegiatan yang luar biasa ini dan tidak menyangka, benar-benar tidak menyangka, diundang, untuk menjadi apa ya, kayaknya belum banget ini ya untuk jadi narasumber. Di sini banyak teman-teman hebat, banyak teman-teman, volunteer yang luar biasa, pelopor, bahkan penggerak untuk menggerakkan, seperti Pak Danang, Bu Azizah, dan teman-teman yang lainnya. Walaupun saya belum banyak mengenal, nanti, mohon untuk bisa saling, japri, chatting, WA, mungkin untuk menambah relasi lebih akrab. Kemudian yang selanjutnya adalah saya ingin share screen untuk pengalaman saya. Sebenarnya bukan berarti di sini, ajang buat saya buat pamer dan sebagainya, bukan. Intinya adalah, sesuai dengan tema yang ada adalah guru inspiratif. Sebenarnya dibacakan oleh Bu Azizah aja di hati rasanya gimana gitu, gemeter banget. Karena untuk mencapai itu semua itu tidak mudah dan butuh perjuangan yang ekstra keras. Dan bagi saya sendiri hal itu memang apa ya, puncak yang memang luar biasa dan, bagi saya memang itu hal yang Halo, ada Zoom meeting di IGI. Oh iya. Oke, iya bener Pak, ini lagi Zoom meeting Pak. Oke, untuk ya, untuk apa ya, teman-teman semua pokoknya, dari awal saya menyampaikan ini bukan ajang buat pamer ya teman-teman semua, Bapak Ibu semua, tapi ini buat, sharing aja, sharing bareng nanti bisa, mungkin ada pertanyaan teman-teman insya Allah nanti akan saya jawab, dan jika ada, masukan, saran, kritik, dan sebagainya juga aku orangnya open minded sehingga, nanti diharapkan dari event ini tidak berhenti di sini, tapi nanti untuk seterusnya ada info apa dan sebagainya mohon saya diberi info, kemudian jika ada kegiatan DKI, IGI DKI Jakarta juga mungkin kalau saya ada time dan ikut untuk menyimaknya ya diberi kesempatan pula. Oke, saya akan share screen untuk materi pada sore hari ini teman-teman semua. Pastikan untuk layar saya sudah bisa terlihat. Di sini saya akan memaparkan beberapa hal yang nanti mungkin, teman-teman, saya open banget buat teman-teman bila nanti dari pemaparan presentasi ada hal yang ingin ditanyakan boleh sekali. Dan di sini, saya membuat, tayangan untuk, spesial DKI Jakarta ini dengan topik yaitu, PNS inspiratif. Nah, dengan, saya dinobatkan di tahun 2018 oleh Kemenpan RB, menjadi PNS inspiratif itu sebetulnya tidak gampang karena nanti keberlanjutan ketika kita setelah dinobatkan itu banyak sekali hal-hal yang harus diinovasikan setiap kali, setiap tahun, bahkan setiap bulan untuk menginspirasi teman-teman yang lainnya. Perkenalkan nama saya Yunina Resmi Prananta, saya mengajar sebagai guru di SD Negeri Wonolelo, Wonosobo, Jawa Tengah. Ini nomor WA saya sekaligus handphone seluler juga, yaitu 082 227 977 086. Bisa di-save untuk nomor, WA saya ini karena ini untuk relasi dan teman-teman semua. Untuk email yuninaresmiprananta@gmail.com dan Instagram ada 3 yaitu @princessyunina. Kebetulan, butik saya @butik_yunina dan untuk smart apps ini @smartapps_cpns. Kemudian untuk FB, saya yaitu Yunina Manajemen. Oke teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati, sini saya mengajar di sebuah sekolah
yang kami juluki Sekolah Ramah Anak sebagai program dari pemerintah, dari Bapak Bupati itu bahwa sekolah kami menjadi sekolah ramah anak semenjak, adanya beberapa hal dan program-program yang telah saya, lakukan di sekolah kami, dan ini adalah waktu kami kegiatan literasi di halaman bersama anak-anak. Kegiatan literasi ini kita jadikan satu dalam program Sekolah Ramah Anak dan banyak lagi program yang lainnya. Untuk kualifikasi akademik saya itu D2 PGSD Universitas Negeri Semarang, tentunya di Jawa Tengah. Kemudian linier saya melanjutkan karena saya diangkat PNS, maka saya harus, studi lanjut, tetapi dengan jarak yang tidak terlalu jauh, karena itu peraturan dari PKD setempat, maka saya melanjutkan ke S1 PGSD dengan posisi saya mengajar sebagai guru PNS di UPBJJ UT Yogyakarta. Kemudian, berselang waktu, dari waktu itu Pak Menterinya Pak Anies Baswedan, itu ada program beasiswa untuk S2, program full dibiayai oleh pemerintah dan alhamdulillah saya mendaftar dan melalui tes saya mendapatkan, S2 PGSD di Universitas Negeri Malang dengan biaya full dari pemerintah. Oke Bapak Ibu, sekarang, saya kebetulan menjadi CEO dari Smart Apps di, apa ini namanya, kalau bisa dibilang ya kami membuat sebuah tim work untuk digital learning developer, di mana ini berkembang dari 2017 sampai sekarang dan Smart Apps ini, kita menciptakan beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk teman-teman yang mau mengikuti tes CPNS. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, di sini untuk produk-produk dari Smart Apps itu sendiri, itu yang paling dan booming sekali setiap tahunnya itu adalah Smart App SKD dan juga Sukses SKB untuk seleksi kompetensi bidang. Karena kita fokusnya adalah untuk teman-teman yang ingin, mengikuti tes CPNS. Untuk selanjutnya karena memang hobi desain dari kecil, suka gambar dan, apa ya, suka fashion. Kebetulan juga ibu dari kecil suka ini terinspirasi dari ibu yang membelikan baju lucu-lucu waktu kecil gitu, Oh. bapak ibu. Jadi, menginspirasi saya untuk selalu, "Bu, mau dong baju yang itu, mau dong baju yang itu." Jadi kadang-kadang tuh jadi terinspirasi dengan banyaknya hal itu membuat saya tuh suka dengan, mendesain dan alhamdulillah untuk atasan wanita dan gamis, untuk gamis kita sudah produksi untuk desain ori itu 10 desain, untuk yang atasan batik ini kurang lebih hampir 40 desain atasan batik wanita, untuk desain pria ini 5 dan, butuh proses dalam itu semua Bapak Ibu. Jadi emang detail, seperti itu. Untuk ini yang, saya tayangkan di slide ini adalah best seller dan sering diminta oleh ibu-ibu pejabat, ibu bapak, ibu kepala sekolah, karena mereka pengen, membuat yang hanya satu ya, jadi limited edition, kadang itu karena permintaan, jadi kita, mendesainnya pun tidak produk banyak, tapi hanya beberapa dan kainnya ini sendiri juga, yang model limited. Jadi tidak semua akan disediakan kain yang motif seperti ini, seperti itu. Jadi memang kita arahnya ke situ Bapak Ibu. Kita tidak produk yang banyak, tapi memang untuk khusus limited edition. Kemudian untuk kejuaraan-kejuaraan dari saya menjadi guru CPNS itu tahun 2009 sampai sekarang berarti 11 tahun ya Bapak Ibu ya, dari awal saya diangkat menjadi abdi negara dan di situ, menginspirasi saya untuk terus dan terus berprestasi. Setiap tahun saya harus membuat karya, setiap tahun saya harus ada jejaknya. Jadi itu adalah memang dari awal saya ingin sekali, ada jejak dari saya berkarya setiap tahun, kemudian, setiap kali mengikuti event lomba seperti itu. Walaupun kita tidak bisa melihat dari, berapa rupiah yang nanti jadi, hadiah atau dan sebagainya, tetapi kepuasan tersendiri bagi saya untuk bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Intinya sebenarnya untuk anak-anak, tetapi karena lombanya itu dilombakan
dan guru berprestasi. Nah, sebetulnya ya memang semuanya akan berimpak kepada hal-hal tersebut. Nah, untuk yang terakhir yang membawa saya ke Belanda itu adalah 2017 saya mendapatkan juara medali perunggu untuk pemenang 3 di mana di situ Olimpiade Guru tingkat nasional diselenggarakan oleh Kemdikbud dan di situ saya kira selesai seperti itu. Setelah diberi hadiah, medali dan selesai. Ternyata ada sambungan lagi mengikuti program short course di Universitas Leiden Belanda dan itu merupakan rezeki yang luar biasa. Nah, selanjutnya beraktivitas dengan sekelumit bersama tim saya di sini saya benar-benar memiliki banyak permasalahan dalam pelajaran. Misalkan kalau di Jawa Tengah itu Bapak Ibu semua, ada yang namanya pelajaran aksara Jawa. Aksara Jawa bisa kita, ibaratkan mungkin kalau di Sunda, di Jawa Barat mungkin bahasa Sunda dan sebagainya gitu ya, tapi kalau di Jawa Tengah kita pakainya Hono Coroko seperti ini dan anak-anak biar lebih mudah pakai apa? Nah, kita berpikir kita buatlah aplikasi dan tidak sengaja juga ya kita kirimkan saja ke BPMPK Kemdikbud ternyata mendapatkan juara dan di sini, apresiasi yang luar biasa juga dari Kemdikbud sehingga saya bisa dinobatkan juga sebagai pemenang untuk Mobile Ki Hajar 2018. Kemudian tidak berhenti juga bagaimana saya selalu berkarya untuk, memberikan kepada anak-anak yang terbaik seperti dan edukatif dan sebagainya sehingga, itu juga karya tersebut saya kirimkan juga untuk lomba konten kanal PAUD tingkat nasional dan di sini mendapatkan harapan 5 walaupun belum maksimal tetapi bagi saya sendiri produknya itu, bermanfaat sekali. Oke, untuk selanjutnya di sini, banyak kegiatan di Seameo ya, tapi waktu itu memang sebuah, keberuntungan saya dipanggil untuk mengikutinya dan di sini alhamdulillah jadi third participant award dan ini bukan apa ya, bukan ini di luar ekspektasi sekali gitu karena mengikuti kegiatan Semeo itu ingin dapat ilmu, ternyata di situ ada penghargaan lagi yang mengikuti dan ya alhamdulillah bisa berkumpul dengan teman-teman seluruh Asia Tenggara. Untuk di sini yang terakhir 2019 kemarin, Ruang Guru di naungan CEO-nya yaitu beliau Kak Belva Devara, mengadakan kegiatan lomba Indonesia Teacher Prize dan sekarang pun 2020 ini lagi berlangsung dan di sini saya mendapatkan juara 1 sekaligus best of the best dari semua all partisipan di situ, sehingga di sini ya lumayan bisa buat beli ini. Dalam satu event alhamdulillah dapat 50 juta sekali itu dan ngeborong semua piala yang ada di sana itu juga di luar ekspektasi juga dan di sini konten murni adalah bagaimana kita mengajar dan membuat video pembelajaran secara spontan. Dan luar biasa dari jurinya adalah diberi, topik yang spontan juga dan ini adalah bagaimana bisa melihat guru tersebut skill kemampuannya ketika mengajar secara spontan. Misalkan materi debit langsung atau materi lingkaran, materi karena saya ambilnya adalah sains di matematika. Nah, ini untuk liputannya ketika mendapat juara 1 dan ini waktu saya presentasi memaparkan tentang, bagaimana, pembelajaran yang ada di Indonesia dan juga tukar pendapat bersama teman-teman, bersama dosen yang ada di sana untuk, program short course Netherlands 2018. Sempat juga teman-teman saya mampir untuk kunjungan karena saya membawa wayang khas dari Wonosobo, saya berikan kepada Bapak di Kedutaan Besar KBRI di Den Haag, Belanda, dan best moment sekali karena kita bisa bincang-bincang juga tentang bagaimana, sistem pembelajaran pendidikan yang ada di Indonesia. Dan ini adalah kesempatan waktu saya mengajar di sana, kebetulan ini adalah di Eglantyre Belanda, eee, mengajar di sana dan kebetulan karena saya sudah mendesain baju dari Indonesia
ya dari Jawa Tengah yang saya kolaborasikan dengan hijab karena saya berhijab, jadi saya beri action saja di bagian telinga kanan dan kiri saya beri bunga-bunga untuk lebih meriah lagi dan belt, sabuk itu agar terkesan lebih tidak terlalu, besar. Kemudian pada itu waktu itu lagi agak gemuk, kemudian untuk bawah saya kasih jarik itu khas juga dari Jawa Tengah. Itu saya desain khusus untuk saya bawa ke sana dan anak-anak fun dan bertanya-tanya tentang pakaian yang saya gunakan. Kemudian di sini, ya sempat mengajar matematika juga di sana, ini di Orange Nassau, Belanda, di sekolah yang lainnya tentunya dan elementary school, SD. Kita di sana melihat juga sistem kurikulum yang ada di sana, pembelajarannya, setiap table, setiap, apa ini namanya teman-teman, meja itu adalah berbeda. Jadi meja satu anak-anak belajar bahasa, meja 2 anak-anak belajar matematika dan itu dalam satu ruangan. Nah, kebetulan ini karena saya suka matematika, saya berkunjung ke meja itu kemudian saya mengajar, beberapa operasi hitung di situ. Kemudian kegiatan yang selanjutnya selain di Belanda adalah saya mengikuti program yang diadakan oleh teman-teman PPI Dunia, itu adalah mahasiswa yang sekolah di luar negeri. Teman-teman PPI Dunia mengadakan program yang luar biasa yaitu bantu guru melihat dunia, help teacher to see the world di sini. Dan se-Indonesia yang dikirim hanya saya dengan Pak Rizky, ini beliau yang ada di sebelah saya. Pak Rizky ini dari Surabaya. Dan dari banyak partisipan yang, masukin data, enter data untuk apply itu ternyata yang diambil untuk chapter Jepang itu hanya 2 orang, saya dengan Pak Rizky dan kegiatan di sana ini saya dengan wakil kepala sekolah yang ada di Daisang Hino Elementary School, tepatnya ada di Tokyo. Kita banyak berbicara, bincang-bincang tentang bagaimana sistem pembelajaran yang ada di Daisang Hino dan apa saja yang bisa kita adopsi dari Daisang Hino untuk Indonesia tentunya. Ini perform saya waktu, menampilkan tari Lengger Solasih di Tokyo, Jepang. Karena di sana ada perform untuk, seni budaya, ini adalah baju khas untuk Lengger Solasih. Sebetulnya ini tidak berhijab ya teman-teman, Bapak Ibu semua, tetapi karena saya berhijab, jadi saya pakai untuk, manset dalaman. Sebetulnya ini untuk tari Lengger ini memang full all out itu tidak menggunakan hijab, tetapi saya memvariasikan karena saya berhijab, saya tetap memakai manset dan untuk rambut itu saya menggunakan, penutup bagian belakangnya dan alhamdulillah semua so far berjalan dengan lancar. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan di sekolah, ini saya juga mengikuti simposium internasional, kemudian saya juga mengikuti diklat-diklat ketika itu bisa mengembangkan profesi saya dan menambah grade untuk penilaian saya, maka saya mengikutinya lah. Di sini saya hanya mengajarkan tentang matematika, matematika yang saya kolaborasikan dengan seni budaya karena saya suka nari, itu dengan sampur, sampur tari ini maka anak-anak menghitung panjang dan lebar dan luas dari bentuk sampur tari itu. Ini saya judulin The Increase in Students Geometry Correspond, the Implementation of Ethno-Mathematical Perspective in Contextual Teaching and Learning of Math. Nah, kemudian di sini buku-buku yang sudah saya, terbitkan ya teman-teman, masih sedikit, tidak begitu banyak dan masih pemula sekali untuk menulis. Saya hanya ingin ada jejak saat saya menularkan ilmu kepada teman-teman guru, kepada anak didik saya, seperti itu. Jadi buku-bukunya lebih ke bagaimana anak-anak mudah belajar, ke bagaimana trik guru-guru untuk memberikan pelajaran kepada anak-anak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Memang masih tahap untuk belajar dan untuk, di Belanda juga biar ada jejak dan sebagainya, saya pasti menuangkannya dalam bentuk tulisan, nah seperti itu. Nah, selain itu semua Bapak Ibu, saya juga mengajar berkunjung ke desa, saya mengajar gratis untuk anak-anak yang ada di Desa Wonolelo, Wonosobo. Jadi kegiatan mengajar gratis ini kita adakan sore hari setelah asar, seperti ini, jam-jam sore seperti ini. Untuk anak-anak, kita mengajarnya bisa mengajar tentang karakter, tentang kebiasaan, tentang pelajaran yang mereka alami, PR-PR yang mereka alami, misalkan sulit dan sebagainya bisa bertanya.
Nah, ini Bapak Kepala Sekolah kami dan ini merupakan, penciptaan inovasi Sipanca ya, saya beri nama Sipanca, Sistem Pengamalan Seri Pancasila, untuk pemilihan duta Pancasila di SD kami. Nah, ini juga sudah saya bukukan. Kemudian ini adalah, kegiatan-kegiatan untuk penanaman karakter Pancasila, karena Pancasila tidak boleh hanya teori tapi harus dilakukan secara nyata. Maka saya menuliskannya dalam pengalaman berupa best practice. Ini penemuannya Bapak Ibu. Jadi dari si Panca ini nanti akan terekap aplikasinya dalam bentuk Microsoft Excel. Kemudian di Microsoft Excel itu sudah terdapat nilai anak-anak dan materi pengamalan Pancasila, maka rekapannya tinggal kita print saja. Dan penggunaan aplikasi si Panca ini sangat mudah sekali, apalagi untuk anak SD, fiturnya juga mudah, fiturnya datar-datar aja ya Bapak Ibu, tidak terlalu rumit. Hanya pilih tugas, foto, kemudian divalidasi dan ini terhubung dengan WhatsApp guru, gitu. Kemudian Bapak Ibu, untuk, media perisai Pancasila berbasis microcontroller ini hanya berbahan baku triplek ya, bakunya hanya triplek, kemudian ini yang mungkin agak sedikit, tapi saya nggak bilang mahal sih ya, karena Arduino itu ya pasaran 100 sampai 200.000 mungkin masih bisa dibeli ya. Kemudian untuk yang lainnya dari lampu LED, keypad, kemudian ini menggunakan triplek bekas, saya masih ada sisa di rumah, itu saya rangkai saja, kemudian lambang-lambang Pancasila seperti pohon beringin dan sebagainya itu kita cetak menggunakan banner ukuran yang kecil. Ini disertai dengan handphone, kemudian sebelahnya adalah laptop, seperti itu. Kemudian untuk aplikasi si Panca ini kita kembangkan dengan menggunakan aplikasi MIT App Inventor, di mana aplikasi App Inventor ini aplikasi web sumber terbuka yang dikembangkan oleh Google dan saat ini dikelola oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Dan App Inventor ini memungkinkan pengguna baru, pengguna pemula seperti saya untuk bisa latihan untuk program-program komputer ke perangkat lunak seperti Android, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk si Panca ini alhamdulillah sudah masuk ke liputan Good News from Indonesia, ada rekam jejaknya juga di, website sehingga saya merasa aduh alhamdulillah sekali dengan terobosan baru ini saya dinobatkan juga menjadi 74 ikon prestasi Pancasila, karena memberikannya share gratis kepada anak-anak di seluruh Indonesia untuk bisa mengunduhnya. Jadi, ini yang menjadikan, karya tetapi bisa dimanfaatkan untuk banyak orang, kebermanfaatannya dinikmati oleh banyak orang sehingga dari BPIP yang di bawah naungan Ibu Megawati Soekarno Putri ternyata melihat dari rekam jejak semuanya dan saya tiba-tiba diundang untuk mendapatkan penghargaan itu. Nah, untuk yang dapat penghargaan dari, Max Japan itu adalah saya hanya melakukan hal kecil Bapak Ibu, yaitu hanya kearifan lokal Dekeman yang ada di sebelah kanan itu ada tumpeng, makanan ya Bapak Ibu. Di desa kami Wonolelo itu sering diadakan hal seperti itu untuk pembersihan makam leluhur, kemudian menanam pohon sekitar. Itu budaya Dekeman saya buat ke paper, ternyata mendapatkan penghargaan dari Maximeo Japan ESD Award dan dari hal kecil itu menginspirasi saya ternyata bisa menjadi hal besar ketika dituangkan dalam sebuah tulisan. Seminar nasional alhamdulillah menjadi pemenang poster terbaik dengan desain poster yang, saya kembangkan untuk Duta Sekolah Ramah Anak. Ini pun hasil dari saya mengembangkan sekolah saya Bapak Ibu. Kemudian di sini ada anak-anak bersama saya di Sekolah Ramah Anak karena kita keterbatasan tempat, jadi kita, membuat lukisan pot biar cantik, diberi tanaman, kemudian tanaman setelah besar dikembalikan ke anak lagi, jadi anak-anak setiap kali tanaman sudah besar kembalikan ke anak-anak biar ditanam anak-anak di rumah. Jadi anak-anak hanya bertugas nanti membawa bibit-bibit tanaman. Nah, di sini, dari upacara bendera ini ada yang khas Bapak Ibu,
Di upacara bendera kita menanamkan sudah tidak ada instruksi aba-aba, tetapi anak dengan kesadaran sendiri mengikuti upacara itu dengan tertib langsung di barisan masing-masing. Ini 1 sampai 2 bulan untuk menanamkan kebiasaan ini, Bapak Ibu. Ini kegiatan senam bersama setiap hari Sabtu, kemudian kegiatan literasi 15 menit, ini bisa jadi saya juga mendongeng, kemudian juga bisa melibatkan orang tua wali murid untuk bisa sama-sama sebagai komite sekolah, komite kelas untuk bisa, dongeng bersama. Ini adalah 15 menit sebelum pelajaran kita ada penyegaran, kegiatan penyegaran bersama anak-anak. Ini adalah senyum salam sapa, jadi sebanyak 285 sampai 300 anak itu salam-salaman bersama guru dan saling bersalaman. Kemudian di sini pojok baca, maaf ya Bapak Ibu sederhana banget ini ya. Pokoknya saya pengen desain kelas pojok baca dari kain-kain perca karena saya sukanya kan hobi-hobi suka jahit gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari kain bekas ataupun kardus bekas dan sebagainya itu bisa juga kami kembangkan untuk menjadi pojok baca, seperti itu. Mana-mana yang bisa dimanfaatkan, tidak harus memakai barang yang mahal. Kemudian untuk ini ada setiap kali anak masuk itu di sekolah ramah anak yang saya kembangkan itu ada pohon karakter di mana dia menuliskan, "Sehari ini tuh kalian mau ngapain aja? Seharian ini tuh apa yang sudah kalian lakukan yang berkaitan dengan karakter, terutama dengan Pancasila." Nah, seperti itu. Jadi ini memang didesain untuk langsung lukis painting di tembok. Kemudian untuk di sini ada desain kotak curhat karena anak-anak sering banyak masalah, jadi saya desain. Kemudian di sini yang membuat mungkin julukan inspiratif lagi, semua program sekolah ramah saya diseminasikan. Jadi tidak hanya untuk kami sendiri di sekolah, baik itu ramah anak yang kita adopsi dari Jepang dan sebagainya, pasti kita share ke teman-teman di dalam kelompok KKG dan MGMP. Nah ini tayangan, Kortesi YouTube untuk diseminasi program sekolah ramah anak, jadi kebermanfaatannya biar lebih luas. Nah ini untuk yang kedua, tetap kami juga diseminasikan secara online, webinar chapter Malaysia, Jepang dengan di tingkat juga tingkat, nasional dan juga teman-teman internasional yang pengen mau gabung juga bisa. Kemudian ini juga ada dari teman, ini bersama Kak Eka Yuda dan teman-teman, ini di seminar online Selasaan kita juga bagikan kepada teman-teman yang lain. Kemudian via radio juga Bapak Ibu yang dari kecil kalau eyang saya, eyang Uti itu suka banget dengerin radio gitu ya, padahal sekarang ini udah eranya udah era milenial dan kebanyakan kita pada YouTube-an gitu ya, tapi saya tetap karena radio pemerintah di kami itu Pesona FM itu masih terus sharing tentang keilmuan, tetap aktif di situ teman-teman. Nah, ini saya coba untuk mengembangkan tetap di karakter Pancasila, tapi saya kolaborasikan dengan cerita bergambar Bapak Ibu. Jadi anak-anak menggambar sila 1, sila 2, sila 3, sampai sila 5 itu yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu apa dan sebagainya, dan itu kita tumpuk dalam bentuk buku bacaan literasi. Karena kita keterbatasan buku, jadi dari buku gambar, cerita bergambar itu, walaupun kita belum sempat ya sampai ke ISBN gitu ya Bapak Ibu ya, tapi itu sudah jadi tumpukan untuk bisa dibaca adik kelasnya, jadi produksi sendiri. Nah, di sini karena dulu ini memang dari awal saya udah diangkat jadi instruktur untuk, kabupaten, jadi semua tentang keilmuan kita sharing di tingkat kabupaten, baik itu tentang karya inovasi ataupun tentang, persiapan ujian dan sebagainya. Kemudian ada lagi ya, jika ada diklat, ada seminar, ada apa namanya, materi-materi tentang apa saja kalau memang itu sesuai dengan topiknya, saya suka mengikutinya Bapak Ibu. Nah ini yang, besok dapat undangan dari UNES dan kebetulan dulu juga dari UNES dan sekarang ini, apa namanya, mengembangkan KBM-nya ini juga dulu mengikuti lomba di UNES, jadi, hal yang menyenangkan itu adalah ketika saya praktek pembelajaran
di sekolah tetapi ada event lomba yang sesuai dengan itu gitu. Itu kayak, kalau orang Jawa bilang pulung ya, pulung tuh kayak keberuntungan banget gitu bisa ikut event yang emang passion-nya kita. Ini untuk, multimedia interaktif berbasis digital storytelling karena dari kecil suka banget mendongeng, di samping nari suka dongeng, jadi dibuat ke multimedia dengan boneka tangan, saya buat boneka tangan karena suka hobi desain baju, akhirnya saya buat boneka tangan itu kurang lebih ada dari Banten, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, banyak itu ada beberapa boneka tangan dan masih saya simpan untuk pertunjukan. Biasanya si, guru sudah membimbing siswa hingga memperoleh kejuaraan walaupun belum maksimal, kami di desa ya Bapak Ibu, provinsi sudah 7 kejuaraan, kabupaten 22, kecamatan 17. Alhamdulillah sudah memiliki sertifikat pendidik dan juga TOEFL karena penting sekali dari kecil ibu selalu memberikan kesempatan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris sehingga TOEFL nggak tinggi-tinggi amat ya Bapak Ibu ya, tetapi untuk bisa mengikuti event-event internasional bisa cukup untuk bergabung, seperti itu Bapak Ibu. Dan, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada IGDKI Jakarta dan nggak banyak yang saya bisa sebetulnya, saya hanya bisa sharing dan itu karena Tuhan, karena Allah yang memberikan kesehatan pada saya, kesempatan yang luar biasa dan saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir aku presentasi seperti ini. Satu hal dari jargon saya adalah mendidik sepenuh hati, bergegas meraih prestasi, bekerja menginspirasi. Itu saja yang bisa saya berikan teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti misalkan mau bertanya, ngobrol bareng dengan penuh kehangatan, kata Pak Danang seperti itu kemarin, silahkan untuk bisa bertanya kepada saya. Oke, terima kasih dan, saya kembalikan waktunya kepada Kak Aziza. Silakan Kak Aziza.